Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia telah resmi dipecat oleh PDI Perjuangan karena memang dianggap tidak satu visi misi dengan partai banteng tersebut. Bahkan Hasto Kristianto sendirilah yang menyebut bahwa Pak Jokowi dan famili bukan lagi keluarga dari PDI Perjuangan. Namun anehnya saat disandingkan dengan kasus tersangka Hasto, justru elit PDI Perjuangan seolah menuduh kembali Pak Jokowi penyebab semua ini. Bahkan di salah satu wawancara di TV One ada yang menyebut bahwa ini yang dipecat marah-marah sehingga Hasto dijadikan sebagai tersangka. Tentu saja ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang kita tahu KPK kan lembaga independen. Jadi KPK tidak memberikan status tersangka kepada individu ataupun dalam hal ini kepada Hasto berdasarkan kritikan atau apapun itu terhadap Pak Jokowi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi dalam hal urusan tersangka ini. Bahkan ex penyidik KPK telah menyatakan bahwa Hasto ini sudah diincar sejak 2020 lalu. Namun KPK pada saat itu memang memprioritaskan Harun Masiku terlebih dahulu. Karena pada saat itu KPK masih menganggap Harunlah otak di balik semua ini. Namun ternyata setelah ditelusuri, setelah menerima pernyataan atau informasi dari Hasto, ternyata Hasto yang berada di balik semua ini. Bahkan beliau yang berperan aktif dalam pelarian Harun Masiku. Bahkan ya, kita sempat membaca dari salah satu media cetak bahwa Hasto ini menyuruh para ajudan atau pegawainya untuk membuang HP dan meredamnya ke air. Ini tentu saja sebagai salah satu upaya yang kuat untuk menghilangkan barang bukti. Dan tentu ini dikenakan pasal berlapis karena ketika KPK sedang mengadakan keterangan pers pun KPK mengatakan jika rekan-rekan media perhatikan surat perintah penyidikan kepada Hasto ini ada dua, artinya memang ada beberapa pasal yang telah beliau langgar, kemudian KPK akan memprioritaskan Hasto karena memang untuk hal ini kita harus bekerja dengan jeli karena kita tahu bahwa kasus ini sangat rumit. Bahkan sudah disebutkan bahwa kan barang bukti berupa informasi berharga saja sudah diredam dan HP-nya sudah dirusak. Dilansir dari BBC News, satu persatu pentolan PDI Perjuangan menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. PDIP menyebutnya sebagai kasus politik dan pesanan agar partainya awut-awutan. Apakah ini memicu kejutan-kejutan politik lainnya pada tahun 2025? Ya, berbicara terkait pesanan politik agar partai awut-awutan, siapa sih yang ingin? Dan sama sekali tidak ada kerjaan jika memang ada pihak yang ingin PDI Perjuangan awut-awutan. Karena kenapa? Kita tahu bahwa PDI Perjuangan ini tidak sedang dalam tren yang positif, justru trennya mengalami penurunan, terutama ketika partai ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Kenapa saya katakan demikian? Rekan-rekan bisa cek dan bisa lihat data di pemilu presiden 2024. Pilpres kemarin menunjukkan kekalahan PDI Perjuangan yang sangat telak. Kemudian Pilkada 2024 yang baru saja terlaksana sama saja rekan-rekan. Memang PDI Perjuangan unggul di DKI, namun ternyata di basis-basis kandang banteng lainnya justru PDI Perjuangan ini mengalami kekalahan yang signifikan. Oleh siapa? Oleh endorsement Pak Jokowi. Dan artinya memang pada saat ini ketika dikaitkan dengan Pak Jokowi sangat bisa dibantah karena memang Pak Jokowi ada dan tanpa partai pun faktanya Jokowi masih dihormati dan disanjung oleh sebagian besar rakyat Republik Indonesia. Kemudian KPK menyatakan mantan Menteri Hukum dan HAM Yosana Lauli dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Tentu saja ini mencegah kedua orang ini untuk kabur ke luar negeri karena memang ketika jangkauannya sudah berada di luar negeri tentu saja akan sangat sulit memantaunya. Kemudian apa sih alasan KPK sampai mencekal kedua tokoh politik PDI Perjuangan ini? KPK mengatakan pencegahan ini guna penyidikan dugaan suap anggota KPU yang melibatkan tersangka Harun Masiku karena memang ketika
yang bersangkutan kabur ke luar negeri, tentu saja ini akan menyulitkan penyidik untuk melakukan penahanan ataupun melakukan pemanggilan, tentu saja akan sangat rumit prosedurnya. Saat kasus ini mengemuka pada tahun 2020 lalu, sebanyak 18 lembaga masyarakat sipil pernah melaporkan Yosana Lawli ke KPK dengan tuduhan merintangi penyidikan. Gini. Jadi ini kan dikatakan bahwa 18 lembaga masyarakat sipil, tolong dicatat, 18 lembaga masyarakat sipil. Masa ini jelas-jelas dikatakan lembaga masyarakat sipil pun mengendus adanya keterlibatan Yosana Lawli, masa kita harus percaya dengan bahwa penetapan tersangka dan pencekalan ini adalah pesanan politik. Ini kan adalah rangkaian kerja KPK yang memang telah tersusun sejak beberapa tahun yang lalu. Pada saat inilah KPK melakukan pengembangan dan menghasilkan satu tersangka baru. PDI saat itu tidak berkomentar banyak dan mengikuti proses hukum yang bergulir. Pencegahan kepada Yosana yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PDI menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka di kasus yang sama. Artinya memang ada beberapa kasus yang melibatkan kedua petinggi PDI Perjuangan ini, yakni Hasto dan Yosana. Tentu saja kita akan menunggu bagaimana kelanjutannya, apakah Yosana ini dilanjut sebagai tersangka atau hanya sebatas saksi dan hanya sebatas dicekal. 2 hari setelah ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember, Sekjen PDI Perjuangan akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa penangkapannya adalah resiko yang harus dihadapi karena mengkritik pemerintah. Ya, saya jelas agak keberatan, namun siapapun boleh berstatement tentunya, namun kita pun berhak menyanggah ya. Jadi ketika kita dihadapi mengkritik pemerintah, Rocky Gerung kurang mengkritik apa? Namun kan beliau tidak melakukan pelanggaran serta suap menyuap, jadi toh beliau aman-aman saja hingga saat ini. Namun Hasto ini kan baru mengkritik Pak Jokowi itu baru beberapa tahun ke belakang, terutama di akhir periode Pak Jokowi. Jadi memang pada saat itu saat yang bersamaan KPK tengah melakukan penyidikan. Artinya memang Hasto ini ditangkap atau ditetapkan menjadi tersangka sama sekali tidak ada hubungannya dengan bagian mengkritik pemerintah. Dan itulah yang harus dicerna oleh seluruh rakyat Republik Indonesia.